Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis Kitab Al-Kabair. Kita masuk Al-Kabiratu As-Salisatu wal Isrun, dosa besar nomor urut 23, as-sarqah, mencuri. Berkenaan dengan mencuri, ini mirip dengan pembahasan pekan kemarin. Kita sudah bahas tentang gulul. Gulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya. Misalnya perang selesai, pasukan berhasil menyita harta milik musuh, dikumpulkan di gudang, diumumkan pembagian harta rampasan perang besok jam 7 pagi. Ternyata ada mujahid jam 9 sudah masuk ke gudang mengambil. Padahal yang dia ambil itulah yang dia akan dapatkan besok. Misalnya dia mengambil baju. Baju itu sebenarnya bagian dia, cuma karena belum waktunya, maka ini disebut dengan gulul. Status mati syahidnya dipending oleh Allah menjadi su'ul khatimah. Ini pekan kemarin. Nah, hari ini kita membahas tentang mencuri. Sarqah. Berkenaan dengan mencuri, maka yang perlu Bapak ketahui, satu, mencuri bertentangan dengan prinsip perintah Islam kepada umatnya untuk bekerja. Pekerjaan meskipun kasar, hasilnya sedikit, tetap jauh lebih terhormat dalam Islam. Maka beliau bersabda, li'aniyah tatiba ahadukum bihusmatin fayahmilhu ala dhahrihi thumma yabi'hu khairun lahu min an yas'alan nas atauhu aw mana'uhu. Pergi ke hutan, bawa kampak, cari kayu, dia ikat dengan tali, dipanggul di atas pundaknya, dia jual. Hasilnya memang sedikit, itu jauh lebih terhormat daripada minta-minta. Berarti bekerja meskipun kasar, hasilnya sedikit, Islam sangat memuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pencuri itu dilakukan atas dasar hatinya yang tidak bersih. Padahal salah satu syarat masuk surga difirmankan oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Yang berhak masuk surga kalau hatinya salim, bersih. Nah, pencuri hatinya tidak bersih. Kenapa? Satu, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak memahami perasaan si korban. Yang penting saya dapat duit, padahal si korban sedang kebingungan. Duit yang dia kumpulkan selama sebulan tiba-tiba hilang. Inilah letak bahwa pencuri itu hatinya kotor. Padahal salah satu syarat masuk surga adalah orang yang hatinya bersih. Baik, berkenaan dengan mencuri, saya dapatkan di dua ayat, satu di surat Al-Maidah berkenaan dengan hukuman bagi pencuri, wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahuma, pencuri laki atau perempuan potong tangannya. Tapi menariknya, kata-kata mencuri diulangi lagi oleh Allah dalam surat Yusuf.
Sebagaimana kita ketahui, surat Yusuf itu satu-satunya surat yang membahas kisah Yusuf dari kecil sampai menjelang meninggal dunia. Nah, di surat Yusuf, ketika Yusuf sudah menjadi pembesar di negeri Mesir, datanglah saudara-saudaranya karena paceklik mengharap bantuan bahan makanan dari kerajaan. Begitu masuk ke istana, fadakhalu alaihi fa'arafahum lahu wa hum lahu munkirun. Saudara Yusuf masuk ke istana, Yusuf langsung tahu, wah ini saudara saya yang dulu pernah melempar saya ke sumur. Sementara saudara-saudaranya sama sekali tidak tahu, tidak menyangka bahwa yang sedang duduk di singgasana itu adalah Yusuf yang pernah mereka lempar di sumur. Begitu tahu ini saudara saya, Yusuf pun merancang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan Bapak. Akhirnya membuat sandiwara, dibikin skenario seolah-olah anak bontot, kalau bahasa masalahnya kok rakil. Ya, kalau Bekasi kan bontot, rakil. Pokoknya gimana caranya anak ragil di skenario tertuduh mencuri. Nah betul, akhirnya gandum-gandum dimasukkan ke karung, dibagi masing-masing satu karung. Ternyata khusus karung milik Bunyamin anak ragil dimasukkan piala-piala milik raja. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Ketika saudaranya sudah pergi manggul karung, tiba-tiba pihak istana teriak, rombongan sini-sini, di antara kalian ada yang nyuri. Qalu laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Jangan kan tahu sendiri kami datang kemari bukan untuk mencuri. Nggak bisa. Coba dibuka. Ternyata karung-karung dibuka, betul karung milik Bunyamin, ada piala raja. Akhirnya silakan kalian pulang ke negeri kalian, khusus Bunyamin kami akan tahan. Nah, ketika ditahan, saudara Yusuf mengatakan, qalu iyasrik faqad saraqa aqul lahu min qabl. Kalau adik kami ini dituduh mencuri, dulu kami pernah punya saudara, dia juga suka nyuri. Maksudnya Yusuf. Padahal Yusuf itu kan di depannya. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu. Yusuf pun langsung anyel, kurang ajar, membuka memori masa lalu. Padahal Yusuf memang dulu pernah mencuri. Apa yang dia curi? Ada kerabatnya setiap hari menyembah patung. Kemudian ketika kerabatnya pergi, patung itu diambil, dihancurkan, dibuang. Itu yang dimaksud mencuri. Baik, jadi kata mencuri ada di surat Al-Maidah dan ada di surat Yusuf. Baru kita masuk pembahasan tentang mencuri. Mencuri dalam syariat disebut dengan sarqah. Dalam kitab-kitab fikih disebut as-sarqatu hiya ahdu syai' fi khufyah. Mengambil sesuatu atau mengambil barang yang tersimpan di dalam ruangan. Itulah yang disebut dengan sarqah. Itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mencuri, di mana yang bersangkutan terkena pasal dipotong tangannya. Maka ada dua kasus pencurian, sama-sama motor. A, motor di dalam rumah, pintu dikunci. Kasus kedua, motor dicuri. Di mana? Di halaman. Yang disebut sarqah adalah kasus pertama. Kalau orang itu mencuri motor di dalam ruangan, di dalam rumah, di mana rumah itu
kunci. Nah, itulah yang disebut dengan sarqah. Pelakunya disebut sarik, maka terkena pasal wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan, potong tangan keduanya. Nah, untuk kasus pencurian motor kedua, berhubung motor yang itu ada di halaman, maka yang bersangkutan tidak terkena pasal ini, tidak bisa dituntut dengan hukuman potong tangan. Hukumannya apa? Hukumannya adalah hukum takzir, hukum yang dikeluarkan oleh negara, pemerintah. Ketika Islam tidak memasukkan ini sebagai satu bentuk hukuman, maka pemerintah diperkenankan untuk mengeluarkan hukuman sendiri yang tidak tercantum dalam Quran dan Sunnah. Jadi betul dipotong tangannya, tapi syaratnya apa? Yang dicuri adalah barang yang ada di dalam rumah. Maka nyopet itu tidak terkena pasal potong tangan, kecuali kalau dompetnya ada di dalam lemari, rumahnya dikunci, ada maling bisa masuk, nah baru. Jadi sama-sama mengambil dompet, satu dompet di dalam lemari, yang kedua dompet di saku, hukumannya beda. Baik. Nah, kemudian berkenaan dengan mencuri ini, maka Rasulullah SAW dalam riwayat pernah melakukan 2 kali pemotongan tangan di Bulughul Maram. Seorang laki-laki datang menghadap, "Ya Rasulullah, inni qad saraqtu fa'aqimhu alayya." Wahai Rasulullah, saya telah melakukan pencurian, tolong tangan saya segera dipotong. Ternyata dulu pencuri itu tidak perlu dikejar-kejar. Pencuri datang sendiri. Apa jawaban Rasulullah? Ma'iqaluka annaka qad saraqta. Sama sekali saya tidak percaya engkau mencuri. Silakan pulang ke rumah. Ini kalau bapak-bapak yang mengalami pasti langsung sujud syukur. Ternyata orang itu faqalaha marrataini aw salatan, dia ulangi pengakuannya 2 sampai 3 kali. Karena bagi dia hukuman di dunia masih jauh lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Mendengar pengakuan sampai 3 kali, akhirnya orang itu pun segera dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW. Nah, kasus kedua. Nah, ini sebenarnya bukan mencuri, tapi satu perbuatan yang disetarakan dosanya dan hukumannya dengan pencurian. Apa itu? Jahdul ariyah, minjam barang. Kemudian yang punya barang datang menagih. Ternyata yang meminjam menganggap ini barang milik saya. Itu namanya jahdul ariyah. Ariyah itu nilai. Yang dimaksud nilai itu nilai barang. Jahdu tidak mengakui bahwa barang itu milik orang lain, tapi diklaim miliknya sendiri. Misalnya pinjam setrika, udah 2 kali itu ada, tidak dikembalikan. Datanglah, Mas, mana setrikanya? Kok tidak dikembalikan? Oh, Masya Allah, maaf, wallahi seumur hidup saya belum pernah pinjam setrika tetangga. Padahal itu setrika orang lain. Termasuk teman saya, pinjam motor tidak dikembalikan. Itu urusan pesantren masalahnya. Masya Allah, urusan pesantren ada yang seperti itu ya. Memang begitulah. Lulusan pesantren tidak selamanya siratal mustaqim, yang waladhdallin buahnya. Baik. Kasusnya ini adalah ada gadis sudah cantik, anak kepala suku, sukunya juga suku terhormat di kota Mekah, suku Bani Makhzumiyah. Si anak kepala suku minjam barang, yang punya datang, ternyata oh nggak bisa,
ini barang punya saya, seumur hidup saya belum pernah pinjam kepada Anda. Orang ini pun melapor kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah apa? Direspon orang itu harus dihukum sebagaimana hukuman pencurian. Biarlah seluruh penduduk Banu Makhzumiyah. Apa kata orang? Kalau anak kepala suku kita tiba-tiba tangannya harus dipotong, harkat martabat kita akan jatuh. Coba kira-kira orang yang paling dekat dengan Rasulullah yang bisa dilobi siapa? Dari sekian informasi semua mengerucut kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu kan kesayangan Rasulullah. Datanglah penduduk suku Bani Makhzumiyah. Usama, ada orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, di antara yang paling dicintai Anda. Coba tolong lobi Rasulullah agar beliau mengurungkan niat memotong tangan gadis anak kepala suku. Berangkatlah Usama menghadap Rasulullah. Ternyata justru Usama kemudian digamprat habis-habisan. Akhirnya Rasulullah minta para sahabat berkumpul, beliau naik mimbar. Kemudian beliau bersabda, kalimatnya pasti Bapak pernah dengar. Innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihi mustarif tarakuhu wa idza saraqa fihi mudhaif aqamu alaihimul hadda. Orang-orang terdahulu pernah dibinasakan oleh Allah. Itu disebabkan karena bila yang mencuri itu orang atasan, maka dibiarkan. Tapi kalau pencurian dilakukan oleh orang miskin, maka mereka segera menegakkan hukuman. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah. Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqattu yadaha. Seandainya yang melakukan pencurian itu Fatimah anak Muhammad, maka aku sebagai ayahnya akan langsung memotong tangannya. Akhirnya tidak bisa tidak, wanita itu dipanggil, dia harus siap tangan kanannya kemudian dipotong di pergelangan tangan. Berarti 2 kali Rasulullah melakukan potong tangan. Baik. Kemudian masalah selanjutnya berkenaan dengan ayat perintah memotong tangan. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan potong tangannya. Pertanyaannya, boleh tidak ayat ini dipraktekkan di Indonesia? Jadi negara tidak memberi fasilitas, akhirnya apa? Ormas-ormas yang melaksanakan, mungkin Muhammadiyah, mungkin NU, mungkin apa? Takmir masjid An-Nur. Pokoknya kalau ada pencuri jangan diserahkan ke polisi, langsung kita potong ba'da Jumat di halaman masjid An-Nur. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Setiap ada perintah menuntut harus ada wasilah. Wasilah bagi perintah memotong tangan adalah institusi kekuasaan. Jadi potong tangan itu bukan ibadah yang bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi seperti saum, zakat, kemudian apalagi sholat dan lain sebagainya. Semua hukum pidana ini hanya bisa dilakukan oleh institusi yang bernama negara. Pertanyaannya, bagaimana kalau negara tidak bisa melaksanakan, bahkan menolak? Maka biarlah pemimpin negara itu yang akan menjawab, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap pelanggaran syariat yang tidak dikenakan hukum syariat. Maka presiden di negeri itu akan menanggung semuanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Maka pemimpin itu orang yang paling terhina pada hari
kiamat. Baik. Kemudian masalah kedua, ternyata kata pencuri didahului dengan pencuri laki baru pencuri perempuan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pencuri itu memang laki-laki. Sumber biang keladi pencurian itu laki-laki. Berbeda dengan pezina. Wazaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki. Maka urusan zina provokatornya adalah perempuan. Jadi zina perempuan disebut dulu, kemudian pencurian laki-laki yang disebut lebih awal. Masalah ketiga, nah ketika dipotong, kan perintahnya tangan. Bagian mana yang dipotong, inilah perlunya kita mempelajari hadis. Jangan seperti kasus tahun 80-an di Solo juga Semarang, pengajian Inkar Sunnah. Sisa-sisanya masih ada. Inkar Sunnah itu apa? Prinsipnya kembali kepada Quran, titik, tidak usah pakai hadis. Giliran ditanya wa aqimus sholat, tegakkan sholat, mana dalil ada sholat isya, mana dalil ada sholat subuh, mana dalilnya sholat itu bersedekah tangannya di dada, mana dalilnya ada rukuk dan sujud, semuanya kan ada di hadis. Maka instruksi dari langit lewat surat Al-Maidah, potong tangan. Kalau tangan itu kan bisa sampai atas. Akhirnya kita lihat hadis, praktek Rasulullah SAW adalah tangan yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan. Bagaimana kalau nanti mencuri lagi, berarti pergelangan tangan kiri. Bagaimana kalau mencuri lagi, berarti kaki kanan yang dipotong. Bagaimana kalau mencuri, kurang ajar, sudah tidak punya tangan, kaki satu sudah hilang, kok masih mencuri. Baik, itulah prakteknya dalam kitab-kitab fikih. Baik, kemudian berbicara tentang mencuri, ada beberapa kasus pencurian yang tidak terkena delik sehingga yang bersangkutan tidak dikenakan potongan tangan. Satu, amul majaa, ketika paceklik di mana-mana kelaparan. Maka kalau ada kasus pencurian, yang mencuri tidak boleh dikenakan potong tangan. Termasuk yang kedua, misalnya bapak berjalan di tengah padang pasir, haus tidak punya air, ternyata ada rest area, di situ ada yang jualan air, sementara bapak tidak punya duit, minta dengan baik-baik, kok tidak diberi, maka Islam memperbolehkan kita mengambil paksa air supaya kita tidak mati kehausan yang bersangkutan, tidak dikenakan pasal pencurian. Yang ketiga, kalau pencurian itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, jadi orang tua tidak terkena pasal potong tangan kalau yang dia curi adalah barang milik anaknya. Mana dalilnya? Di Sunan Ibnu Majah, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu hakikatnya milik kedua orang tuamu. Tafsirnya, satu, orang tua diperbolehkan mengambil harta anak tanpa sepengetahuan anaknya. Tapi kalau bapak-bapak sebagai orang tua jangan memanfaatkan ini ya. Ini sekedar betapa anak jangan nuntut. Tapi berbeda ketika anak datang ke rumah orang tua wajib izin. Maksudnya begini, bapak datang ke rumah kita sedang tidur, istri kita sedang tidur, tiba-tiba bapak bikin mie, telurnya juga 5 misalnya, sudah kenyang, mie 1 kardus dibawa pulang, hanya meninggalkan jejak bungkus-bungkus tadi.
Begitu anaknya bangun, kaget. Ini kelihatannya ada yang ambil mie. Akhirnya dilihat di CCTV, oh bapakku. Boleh tidak anak nunduk? Tidak boleh. Tapi kalau anak datang ke rumah orang tua mau bikin mie, wajib minta izin kepada orang tua. Kenapa? Kamu dan hartamu milik orang tua. Yang kedua, anak dilarang menagih hutang dari bapaknya. Jadi kalau bapak hutang kepada anak, haram hukumnya anak menagih. Kenapa? Kamu dan hartamu milik kedua orang tua. Kasus ketiga yang tidak terkena pasal adalah kasus Hindun. Hindun ini mungkin bapak kenal, dialah yang mengunyah-ngunyah jantung Hamzah. Tapi akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di bukit Sofa. Jadi Rasulullah kan pernah mendoakan jelek kepada orang-orang kafir. Turun ayat laisa laka minal amri syai'un, surat Ali Imran. Teguran dari Allah. Ternyata beberapa orang kafir yang didoakan jelek suatu hari malam masuk Islam. Hindun, Wahsi yang membunuh Hamzah, suami Hindun Abu Sufyan, Ikrimah anak Abu Jahal, pendengki nomor 1 Amr bin As, jahatnya luar biasa. Kemudian termasuk Khalid bin Walid, panglima kafir Quraisy pada perang Uhud. Ini beberapa orang yang didoakan jelek oleh Rasulullah, ternyata masuk Islam. Dan Hindun ketika sudah masuk Islam, dia punya problem. Suaminya itu kaya raya, orang terkaya di kota Mekah. Menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana kana rajulan syahihan, la yu'tini minal mali ma yakfi wa yakfi ibni. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kayanya pol, tapi pelitnya juga pol. Boleh tidak saya mengambil duit Abu Sufyan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan? Oleh Rasulullah, khudhi ma yakfihi wa yakfi ibni banihi. Boleh. Tunggu Abu Sufyan pergi, ambil duitnya tanpa sepengetahuan Abu Sufyan dengan syarat hanya cukup memenuhi hakmu dan hak anakmu. Jadi ibu, kalau suaminya Abu Sufyan, ibu harus tahu di mana dompet Abu Sufyan ditaruh. Ibu silakan tahu kapan Abu Sufyan pergi dari rumah. Kalau ini dilakukan, maka si istri tidak bisa terkena delik wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki dan perempuan potong tangannya. Maka dalam majelis ini malah saya berpesan kepada para suami, bapak-bapak, kalau bisa jangan bikin istri itu menjadi pengemis. Sedikit-sedikit minta, Pak, bulan ini butuhnya sekian, Pak, bulan ini saya harus ikut arisan. Jangan begitu. Mendingan duit kasihkan istri semuanya. Yang nyari suami, yang nyimpen istri. Setuju tidak, Bu? Itu. Ternyata bapak-bapak nyesel kenapa hari ini saya hadir. Nanti saya akan bahas bahwa yang mengelola duit itu adalah istri, yang tugas untuk mencari adalah suami. Kalau bapak tidak percaya, silakan tanya kepada istri saya, siapa yang megang? Itu bukan saya di rumah. Selesai, ada pertanyaan, silakan. Yang pernah punya pengalaman mencuri atau dicuri, silakan bertanya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Parno, silakan. Kalau mencuri waktu itu apa termasuk dosa? Misalkan gini, saya pulang kerja jam 5 ya, terus saya jam 4 udah pulang, makanya ada kegiatan misalkan pengajian atau terawih. Baik. Jadi ini terjadi di Bekasi, di sebuah PT perusahaan terkenal.
Kalau saya sebut pasti Bapak tahu. Manajernya mengeluh kepada saya, karyawan saya ini dengan alasan menghidupkan sunnah sering keluar dari ruang produksi. Akhirnya target produksi tidak tercapai. Loh, maksudnya apa Pak? Itu saya perhatikan jam 9 banyak yang keluar dari ruang produksi pergi ke masjid untuk sholat duha. Padahal ruang produksi dengan masjid itu jaraknya 400 meter. Bolak-balik kan hampir sekilo. Belum nyopot sepatu, belum ke toilet, belum wudu, belum sholatnya, belum berdoanya. Akhirnya saya kumpulkan di sebuah majelis taklim. Saya sampaikan apa alasan keluar dari ruang produksi. Semuanya menjawab ibadah. Ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sampaikan, kalau ibadah, Bapak bekerja itu juga sudah ibadah. Yadkhulul jannata rajulun afidatu mithlu afidati tayr. Akan masuk surga laki-laki yang berkarakter burung takbuh himasan wa taruhu bitonan. Keluar di pagi hari, tembolok dalam keadaan kosong, pulang di sore hari, tembolok sudah dipenuhi makanan. Itulah yang Bapak lakukan, meniru prinsip hidup burung. Berarti Bapak berhak masuk surga. Dan Bapak-bapak harus tahu, al-mu'minuna ala syurutihim. Mukmin itu wajib mentaati kesepakatan dengan pihak lain. Kan Bapak sudah sepakat dengan perusahaan ini, masuk dari jam berapa, keluar jam berapa. Apakah boleh menurut peraturan keluar jam 9? Itu jelas dolim. Berarti kalau waktu tersita misalnya 15 menit taruhlah, berarti setiap hari ada 15 menit rezekinya yang haram. Itu tidak boleh. Itu bagian dari mencuri waktu, tapi tidak terkena pasal dipotong tangan, karena mencurinya beda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak Rosid. Bisa Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf itu kok bisa ketemu dari istrinya, itu ceritanya gimana? Justru itu gak ada ceritanya. Jadi gak ada ceritanya Zulaikha menikah dengan Yusuf. Itu di kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat adalah orang-orang Yahudi. Akhirnya kan banyak yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Adi bin Hatib, Ka'ab al-Akbar, Raja Najasyi, Sofiyah binti Uyai bin Akhtab, Atiyah al-Qardi. Begitu masuk Islam, ketemu ayat, loh kok kisahnya mirip dengan kitab Taurat yang dulu kami pegang. Akhirnya ditambah-tambah kisahnya. Itulah kisah Israiliyat. Nah, kalau ada kisah Israiliyat, maka Rasulullah berpesan, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan dipercaya, tapi juga jangan ditolak. Jadi percaya jangan, ditolak juga jangan. Yang wajib dipercaya kalau informasinya langsung dari Quran atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya ngisi kajian surat Yusuf itu dibilang. Jadi intinya begini, Yusuf itu setelah bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan ayahnya, justru doanya adalah Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirati tawaffani muslima wa alhiqni bis-sholihin. Wahai Tuhanku, Engkau sudah pertemukan aku dengan keluarga besarku. Engkau sudah angkat aku sebagai nabi yang pandai mentakwil mimpi. Engkau sudah tetapkan aku menjadi penguasa di negeri ini. Ya Allah, saya ingin segera mati dalam keadaan muslim.
saya ingin bertemu di alam kubur dengan orang-orang soleh. Jadi kisahnya seperti itu, tidak ada riwayat yang menyebutkan Yusuf menikah dengan Zulaikha. Maka kalau bisa, kalau ada pernikahan, jangan dicantumkan, ya Allah tambahkan putra putri kami sebagaimana Ali dan Fatimah, sebagaimana Adam dan Hawa, sebagaimana Yusuf dan Zulaikha. Nah, Yusuf dan Zulaikha tidak jelas riwayatnya. Apakah dua-duanya pernah menikah? Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Apakah ada batasan pencurian itu sehingga? Oh ya, ini lupa saya. La tuqtau illa fi rubu'i dinarin, tidak boleh dipotong tangan kecuali nisabnya 1/4 dinar. Kalau ingin tahu 1/4 dinar itu berapa? 1 dinar itu seharga seekor kambing. Silakan bapak-bapak cari tukang kambing, harga kambing berapa, dikonversi 1/4-nya, itulah kalau ada seorang mencuri harganya senilai 1/4 kambing, maka yang bersangkutan sudah sah untuk dipotong tangannya. Jadi kalau cuma nyolong permen, nyolong beras seleter belum ada nisab. Jadi nisab itu tidak hanya zakat, nisab juga termasuk pencurian. Satu penanya terakhir, silakan. Dari mana Mas? Masyarakat kok tidak terpantau nih. Masyarakat Budi? Mana? Bentar itu masyarakat. Itu warjo Mas. Ya gak apa-apa. Silakan. Zaman sekarang sama zaman terakhir. Jadi banyak kasus di mana pencuri itu hanya sebagai pelaku. Di belakang itu ada kotaknya gitu. Nah, ada ini yang kerjasama. Oh ya. Nah, ketika tertangkap itu kan, jadi kalau di kasus Wasari itu tadi kan terkena hukum Pelaku. ya, pelaku. Baik. Nah, ini Bagaimana aktor? bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Contoh kasus pembunuhan. Si A memegang tangan si korban, si D yang menusuk belati. Maka yang menusuk dengan belati terkena hukum mati, yang memegang dipenjara sampai mati. Berarti dua-duanya terkena pasal. Jadi tidak hanya yang menusuk, tapi ternyata yang memegang juga iya. Bagaimana dengan yang memberi instruksi? Baik. Kasus pembunuhan dulu. Ada seorang terbunuh di Son'a itu Yaman. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Berita mengatakan orang ini mati dikeroyok. Maka Umar bersumpah, wallahi lau tamala ahlu Son'a laqataltuhum jami'an. Demi Allah, demi Allah, kalau penduduk Son'a semuanya ikut keroyok, seluruh penduduk Son'a akan kami eksekusi mati semuanya. Meskipun sekedar satu pukulan tapi kali 1.500 misalnya, ya pasti orang itu mati. Baik, nah sekarang bagaimana yang memberi instruksi? Maka saya pernah mendengar ceramah
dari seorang syekh kasus negeri-negeri muslim yang dijajah oleh orang-orang kafir ketika Irak dicaplok oleh Amerika. Kan ada sebagian yang menyetujui, ada ulama yang berfatwa setuju. Maka saya itu menjawab, meskipun dia tidak ikut menjajah Irak, tapi lisannya sudah mengucapkan kalimat itu, maka dia akan bertanggung jawab dari sekian warga Irak yang terbunuh pada perang tadi. Padahal cuma sekedar lisan. Contoh lisan lagi. Komplek lokalisasi di sini yang dekat mana? Gak ada ya, alhamdulillah. Beriman. Taruhlah gini, di Cibitung, Bekasi. Ini Malvinas, komplek lokalisasi. Kalau ada yang bertanya, Mas, Malvinas mana? Belok kiri, lurus, kemudian belok kiri lagi. Itu Malvinas. Padahal siapapun tahu, orang kalau pergi ke Malvinas itu tujuannya seperti itu. Meskipun dia sudah menunjukkan itu, akhirnya orang itu jajan. Setelah itu jajan, dia ngomong kepada teman-temannya. Akhirnya ada 10 teman yang datang ke situ. Maka orang yang menunjuki mendapatkan dosa dari 11 orang tadi. Hati-hati, jangan memberi alamat kepada orang yang akan berbuat maksiat, karena sama terkena pasal dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.